tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Penetapan Tuhan bagimu. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Yohanes 15 ayat 16. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang telah diselamatkan dipanggil untuk melayani Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 9. Panggilan untuk melayani adalah panggilan hidup yang telah ditetapkan Tuhan, bukan hanya pada bagian tertentu dalam hidup kita, tetapi segenap hidup melalui profesi, dalam keluarga, di gereja, dengan melibatkan seluruh potensi kita. Injil Yohanes 13-16 adalah percakapan eksklusif antara Yesus dan murid-muridnya mengenai pentingnya relasi antara Yesus dan murid-muridnya yang menentukan kualitas hidup dan pelayanan para murid yang diinginkan oleh Tuhan. Ada 3 hal penting yang harus kita pahami tentang bagian ini. Yang pertama, arti penetapan Tuhan untuk melayani. Tuhan Yesus menjelaskan arti penetapan demikian. Pertama, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Secara jelas, bagian ini berbicara tentang hak prerogatif dan kedaulatan Tuhan Yesus untuk memilih mereka untuk menjadi murid Kristus. Kedua, dan aku telah menetapkan kamu. Kata menetapkan ini seringkali dipakai oleh seorang raja di daerah Timur Tengah kuno untuk menetapkan keputusan dan meterai cincin di tangannya, di mana tidak ada orang yang bisa membatalkannya, termasuk raja sendiri pun juga tidak bisa. Bandingkan Daniel 1 ayat 18, Daniel 6 ayat 1-28. Dengan demikian, prinsip yang harus dipahami saat melayani Tuhan, bukan para murid yang memilih untuk melayani, tetapi Tuhanlah yang memilih para murid untuk melayaninya. Matius 4 ayat 19. Dan jika para murid dipilih untuk melayani, itu adalah hak istimewa dan anugerah, bukan karena keadaan atau latar belakang para murid. 2. Tujuan penetapan Tuhan untuk melayani. Ada 3 hal penting yang menjadi tujuan Tuhan untuk menetapkan para murid untuk melayaninya. Pertama, supaya kamu pergi. Kata ini berarti bergerak atau berpindah, melakukan sesuatu dan jangan diam. Kedua, menghasilkan buah. Kata buah dalam bahasa aslinya, karpos, memiliki arti luas, kehidupan yang memberi nilai tambah bagi orang lain atau memberi dampak bagi orang lain. Ketiga, buahmu tetap. Artinya buah yang bernilai kekal, yaitu tentang jiwa-jiwa yang dipersembahkan kepada Tuhan. 3. Garansi bagi orang yang taat pada penetapan Tuhan untuk melayani. Tuhan menyediakan jaminan atas kehidupan baik masa kini, yaitu kebutuhan hidup sehari-hari, dan juga jaminan masa mendatang, yaitu kehidupan kekal dalam kerajaan surga. Apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Ia tidak pernah gagal, segala janjinya pasti tergenapi. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, bukankah sebuah hak istimewa dari miliaran orang di seluruh dunia, Tuhan memanggil kita untuk melayaninya? Ia telah menetapkan dan tidak ada yang dapat membatalkannya. Maka respons kita adalah melakukan sesuatu yang berdampak di tengah dunia ini, sehingga ada buah yang bernilai kekal kita persembahkan kepada Tuhan. Saya semakin mengerti bahwa Tuhan benar-benar telah memilih dan menetapkan saya untuk melayaninya melalui apa saja, dalam profesi saya, peran dalam keluarga, bahkan semua potensi saya telah ditetapkan Tuhan sebagai sarana untuk melayaninya. Fokus utama saya dalam hidup adalah menghasilkan buah yang bernilai kekal bagi kemuliaannya. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, sudahkah saya menyadari bahwa saya ditetapkan untuk melayaninya? Buah apa yang saya hasilkan dalam pelayanan saya kepadanya? Dalam hal apa saya meragukan garansi Tuhan
bila saya melayaninya? Tuhan Yesus, terima kasih untuk hak istimewa yang saya terima ketika Engkau menetapkan saya untuk melayani-Mu. Menghasilkan buah yang bernilai kekal adalah tujuan hidup saya. Sebagai apapun saya, ketika berada di mana saja dan kapan saja, jadikan hidup saya berdampak bagi orang lain, sehingga nama-Mu dimuliakan. Saya tidak khawatir tentang apapun, karena pemeliharaanmu sempurna. Amin. Orang yang paling berbahagia adalah orang yang hidup dalam tujuan penetapan Tuhan bagi dirinya. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu Kristus. Maranatha, Kristus datang.